Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik. Channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Kali ini saya akan memberikan beberapa ulasan masalah dua orang yang mengaku sama-sama tajir dan gak ada yang mau mengaku lebih miskin atau hartanya lebih sedikit di antara yang lain. Ya, ini adalah masalah antara Alvin Lim dengan Hotman Paris. Saya juga gak tahu awal mulanya bagaimana. Tiba-tiba viral video tentang tantangan banyak-banyakan kekayaan. Kadang lucu juga ngelihatnya. Kok bisa hanya gara-gara gak mau ngaku hartanya lebih sedikit dari yang satunya? Dua orang ini sampai beradu mulut dengan bahasa yang didengar agak kasar. Kita lihat dulu videonya. Halo Alvin Lim. Alvin Lim, kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia, tidak akan investasi di Indonesia. Halo Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas. Jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Oke. Tapi untuk membuktikan bahwa omongan kami itu tidak benar, ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Kau nggak akan bisa nandingin. Udah terlalu jauh lah. Sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu. Nih pengantarannya nih, oke? Jangan bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo, enak aja lo. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito, Hotman Paris, hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya, aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis-bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin ya. Dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih kaya. Oke? Terima kasih. Salam cerdas keuangan. Video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya yang dimana dua orang itu saling mengatakan bahwa harta mereka lebih banyak dari yang satunya lagi. Sebenarnya masih ada lagi video yang mana Hotman Paris mengomentari omongan Alvin Lim yang katanya gak punya deposito. Dengan alasan deposito hanya untuk orang-orang miskin saja. Wah, dari sini saja omongan Alvin Lim bakalan menyinggung lebih banyak orang lagi pastinya. Tidak hanya Hotman Paris. Orang-orang yang mungkin mempunyai deposito miliaran. Puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar bakalan marah juga kalau ngelihat video ini. Ya enggak sih? Ya kalau memang nggak punya deposito jangan bilang dengan kalimat yang menyinggung banyak orang dong bro. Kayaknya ini bakalan menjadi satu kasus yang akan viral lagi nih. Bisa jadi akan bermunculan orang-orang kaya yang depositonya puluhan miliar atau ratusan miliar yang keluar dari sarangnya dan ikut menyerang Alvin Lim. Kalau ngelihat dari gelagat dua orang ini.
Sepertinya mereka memang sudah gak mikir lagi tentang orang-orang pajak yang bakalan datang. Mungkin BPK, OJK dan lain-lain bakalan datang untuk mengaudit harta kekayaan mereka. Ya begitulah kura-kura. Kedua orang ini mungkin sudah tidak takut lagi dengan pajak untuk aset-aset mereka. Bisa jadi yang lebih diuntungkan dari masalah ini malah Hotman Paris. Kenapa begitu? Ya, karena sudah cukup lama Hotman Paris tidak ramai diberitakan lagi. Gara-gara ada masalah ini, Hotman jadi muncul kembali. Dan mungkin akan lebih banyak orang yang membela Hotman Paris nantinya dibanding kepada Alvin. Ya karena jika ngelihat kalimat yang dikeluarkan oleh Alvin Lim di video itu, siapapun orang yang punya deposito bakalan tersinggung pastinya. Walaupun ketersinggungannya itu kalau dibikin cuek ya gak bakalan berpengaruh. Tapi bisa bikin sakit hati sebagian orang tentunya. Saya malah berharap kepada orang-orang yang bekerja di perpajakan untuk segera mengaudit harta mereka berdua. Karena bisa jadi kedua orang itu belum membayarkan pajaknya. Hahaha, malah jadi makin rame nanti. Alvin Lim saat ini juga sedang mendampingi Agus Salim dan pernah melaporkan Denny Sumargo dan Novi ke Polres. Tapi saya gak tahu apakah laporannya sudah dicabut semua atau belum. Yang jelas kita sedang tidak membahas itu. Yang sedang kita bahas adalah perseteruan antara Alvin Lim dan Hotman Paris yang adu banyak-banyakan harta. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, ngapain kita mengatakan kalau harta kita banyak hanya untuk biar lebih terkenal? Biar lebih viral dan lebih diketahui banyak orang saja. Toh gak ada gunanya juga buat para pemirsa. Harta itu harta kalian, kepunyaan kalian, hak milik kalian. Kalau memang ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit, memangnya kenapa? Apakah yang hartanya lebih sedikit berarti derajatnya lebih rendah? Atau kedudukannya lebih di bawah? Halo? Kalian bisa kaya juga karena ada yang memakai jasa kalian dan membayar jasa kalian. Malah saya lebih memilih yang paling kaya adalah orang yang mau membayar dan mempekerjakan kalian berdua dan membayar kalian berdua. Karena berkatnya, kalian bisa mengumpulkan banyak uang dan ya kurang elok juga jika harta itu kalian unggul-unggulkan, bahkan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Lagi dan lagi, permasalahan yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan etika, adab dan tata krama. Saya malah melihat permasalahan ini jika diteruskan maka akan mengurangi norma etika kemanusiaan saja. Bisa jadi akan lebih terlihat merendahkan antara yang satu dengan yang lainnya saja nantinya. Saya yakin, Bang Hotman adalah pengacara kondang dan pengacara hebat dengan banyak kasus yang sudah dia selesaikan. Begitu juga dengan Alvin. Dia juga sudah menyelesaikan banyak kasus juga. Kalian tuh saya anggap sebagai dua orang yang hebat. Tapi kalau hanya permasalahan uang kalian siapa yang lebih banyak, menjadi sebuah permasalahan yang menguras pikiran dan tenaga. Ya kekayaan yang kalian miliki itu, saya anggap sebagai sarana untuk merusak moral orang-orang yang menonton video kalian saja. Walaupun mungkin akan ada dua kubu yang membela masing-masing person. Tapi bukan itu intinya. Siapapun yang menang dengan masalah ini juga gak berpengaruh dengan kehidupan orang banyak. Dan siapa yang kalah juga hanya dapat rasa malu saja. Tapi bukan negara 62 namanya. Jika masalah kecil begini gak jadi semakin rame. Hahaha. Ya buat seru-seruan aja lah ya. Walaupun seru-seruannya tidak mendidik belas. Boleh bangga dengan harta yang sudah dimiliki. Boleh memuji diri sendiri setinggi apapun. Asal jangan merendahkan yang lain. Masalahnya ini jika diteruskan, nantinya hanya akan saling merendahkan satu dengan yang lain terus-menerus. Kalian sama-sama pengacara, kalian sama-sama sudah sering mengatasi kasus banyak orang, atau mungkin masalah ini di-blow up karena memang kalian ingin saling mengkasuskan antara pengacara dengan pengacara kah? Atau memang hanya ingin makin tenar saja kah? Atau memang benar-benar ingin memperlihatkan kekayaan kalian saja kah? Kalau memang kalian ingin memperlihatkan kekayaan kalian, ya jangan cuma omon-omon dong. Beri juga video aset-aset kalian. Isi deposito kalian. Videokan kekayaan-kekayaan kalian juga. Kalau hanya pakai omon-omon saja, ya siapapun bisa ngaku-ngaku lebih kaya dari yang lain. Saya gak tahu siapa yang memulai duluan perkara ini,
Wong tiba-tiba pas buka YouTube ada video perseteruan antara Hotman Paris dengan Alvin Lim dan membuat saya tertarik untuk membahasnya. Yah, apapun itu, saya berharap kedua orang ini bisa lebih memberikan edukasi yang lebih mengedepankan moral dan etika. Agar generasi yang menonton video kalian bisa lebih baik dan mendapatkan pelajaran yang baik-baik. Bukan malah pelajaran bagaimana caranya untuk saling memusuhi, saling mengejek dan saling melontarkan kata-kata kasar kepada yang lain. Ya, itu saja dulu. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan mereka adalah kepantasan?